Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di DBTV, Doa Bangsa Channel Edukasi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi kelas 11 mata pelajaran ekonomi tentang KD 3.1 mengenai pendapatan nasional. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, anak-anakku sekalian harus mampu menguasai dan menerapkan pengertian dari konsep pendapatan nasional, meliputi arti pendapatan nasional, komponen pendapatan nasional, dan manfaat pendapatan nasional. Yang kedua, kalian harus mampu mengaplikasikan melalui rumus mengenai perhitungan pendapatan nasional suatu negara meliputi komponen GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Serta yang terakhir, yang ketiga, tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian harus mampu mengaplikasikan rumus perhitungan pendapatan nasional melalui 3 metode, yaitu metode pendekatan pendapatan, metode pendekatan pengeluaran, dan metode pendekatan produksi. Mari kita simak penjelasan Ibu berikut ini. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah keseluruhan dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun, atau bisa pula disebut sebagai total jumlah barang dan jasa yang diproduksi suatu negara yang dinyatakan dengan uang yang berlaku di pasaran kurun waktu 1 tahun. Sumber pendapatan sebuah negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 diperoleh dari 3 hal. Yang pertama adalah pajak, yang kedua adalah non-pajak yang terdiri dari migas, non-migas, laba BUMN, dan lain sebagainya. Serta yang ketiga terdiri dari hibah atau pemberian hadiah baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri misalnya para investor-investor kaya di Indonesia yang menyumbangkan hartanya untuk negara, ataupun bantuan-bantuan dari luar negeri. Komponen-komponen pendapatan nasional diantaranya yang pertama adalah GDP, Gross Domestic Product. Artinya produk-produk lokal yang berasal dari dalam negeri yang bersifat bruto, terdiri atas pendapatan masyarakat yang ada di luar negeri atau jumlah barang jasa produk-produk yang ada di dalam negeri kita, termasuk ke dalamnya investor dari luar yang menanam saham di Indonesia. Contoh saja katakan Jepang menginvestasikan uangnya di bidang cabai di Indonesia. Yang kedua adalah GNP, Gross National Product. Yang namanya nasional berarti produk-produknya lokal ditambah dengan internasional. Artinya meliputi produk-produk yang ada di dalam negeri kita, investasi asing yang ada di negeri kita, ditambah dengan penghasilan jumlah barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat dalam negeri kita di luar negeri sana. Yang ketiga adalah NNP. NNP adalah Net National Product. Artinya produk nasional bersih, merupakan selisih dari GNP dikurangi penyusutan dan barang pengganti modal. Komponen yang keempat adalah NNI. NNI atau Net National Income. Artinya pendapatan bersih nasional itu merupakan selisih dari NNP dikurangi pajak tak langsung. Yang kelima adalah PI. PI atau personal income dinyatakan disebut pula dengan penghasilan per kapita. Itu merupakan selisih dari NNI ditambah dengan transfer payment. Apa itu transfer payment? Transfer payment adalah pendapatan nasional yang berasal dari jumlah tahun lalu atau pendapatan nasional di tahun lalu, bukan pendapatan yang diperoleh dari balas jasa saat ini. Meliputi dana-dana pensiun, beasiswa, pengangguran, dana-dana pengangguran, dan lain sebagainya. PI merupakan selisih dari NNI ditambah transfer payment dikurangi jumlah dari laba yang ditahan atau disebut dengan dividen, ditambah iuran asuransi, ditambah iuran jaminan sosial, ada pula ditambah dengan pajak perusahaan atau pajak perseroan. Dan komponen yang terakhir adalah DI, Disposable Income, artinya pendapatan yang siap untuk dibelanjakan.
dibelanjakannya bisa untuk dua sektor. Yang pertama bisa untuk saving atau tabungan, dan yang kedua untuk konsumsi. Disposable income atau DI ini diperoleh selisih dari PI dikurangi pajak langsung atau pajak penghasilan. Manfaat dari perhitungan pendapatan nasional diantaranya adalah yang pertama, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah negara itu agraris, industri, atau sebagainya. Yang kedua, untuk mengetahui kemajuan ekonomi atau perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun, apakah mengalami kemajuan, kemunduran, atau stagnan, atau tetap. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat dibandingkan dengan jumlah-jumlah penduduknya atau kita kenal dengan pendapatan per kapita. Berikutnya, untuk membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Dalam hal ini, pendapatan nasional berfungsi untuk membandingkan perekonomian negara, apakah negara itu maju ataukah negara itu berkembang. Pendapatan negara yang maju adalah 12.000 US dollar per tahunnya. Sedangkan pendapatan negara untuk negara berkembang ditandai dengan 1.000 dolar per tahunnya. Yang berikutnya adalah sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Untuk mengetahui penggunaan pendapatan masyarakat, dan yang terakhir sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita berikutnya adalah kalian harus mampu mengaplikasikan dan menyajikan perhitungan terkait ke dalam pendapatan nasional suatu negara. Berikut akan disajikan beberapa gambaran dari pendapatan nasional suatu negara. Ya, disajikan sebagai berikut. Di sini ada komponen GNP, ada komponen NNP, ada komponen NNI, ada komponen PI, dan ada komponen DI. Berikutnya adalah bagaimana cara menentukan perekonomian suatu negara dilihat dari pendapatan nasionalnya dari soal sebagai berikut. Oke, untuk perhitungan dari pendapatan nasional sebuah negara yang meliputi GNP, NNP, NI, PI, dan DI, berikut akan disajikan soalnya. Dan bagaimana cara perhitungannya secara detail? Mari kita saksikan video scribe berikut ini. Dalam soal diketahui GDP atau Gross Domestic Product sebesar Rp800.000. Produk yang dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri sebesar Rp50.000. Produk yang dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri ini akan mengurangi GDP yang sebesar Rp800.000 menjadi Rp750.000. Produk yang dihasilkan masyarakat nasional di luar negeri sebesar Rp40.000 akan menambah GDP yang sudah kita hitung tadi. Jadi Rp750.000 ditambah dengan Rp40.000 menghasilkan GNP Rp790.000. Terjadi lagi penyusutan dan penggantian barang modal sebesar Rp20.000. GNP sebesar Rp790.000 dikurangi penyusutan dan penggantian barang modal sebesar Rp20.000 akan menghasilkan NNP atau Net National Product sebesar Rp770.000. Adanya pajak tidak langsung sebesar Rp40.000 akan mengurangi NNP yang ada. Rp770.000 dikurangi Rp40.000 akan menghasilkan NNI atau Net National Income sebesar Rp730.000. Laba yang ditahan sebesar Rp30.000 dan pajak perusahaan atau perseroan sebesar Rp20.000 ini harus dijumlahkan sehingga menghasilkan Rp50.000. NNI dikurangi laba yang ditahan ditambah pajak perusahaan akan menghasilkan Rp680.000. Transfer pemerintah atau pembayaran pindahan pemerintah akan menambah NNI yang ada tadi sebesar Rp18.000. Jadi Rp680.000 ditambah dengan Rp18.000 akan menghasilkan PI atau personal income sebesar Rp698.000. Adanya pajak langsung sebesar Rp6.000 akan mengurangi PI. PI sebesar Rp698.000 dikurangi pajak langsung sebesar Rp6.000 akan menghasilkan disposable income atau pendapatan yang akan
akan dibelanjakan sebesar Rp692.000. Itulah perhitungan mencari DI atau disposable income. Jadi langkahnya kalian menghitung berapa GNP, berapa NNP, berapa NNI, berapa PI, maka akan diperoleh DI. Berapa GNP, berapa NNP, berapa NNI, berapa PI, maka akan diperoleh DI. Oke, pada pembahasan berikutnya kita akan memasuki tujuan pembelajaran kita yang ketiga. Bagaimana kalian mampu mengaplikasikan perhitungan pendapatan nasional dengan 3 metode pendekatan. Yang pertama adalah metode pendekatan produksi. Metode pendekatan produksi ini meliputi nilai tambah dari jumlah barang dan jasa. Elemen-elemennya terdiri dari macam produk, harga produk, dan jumlah produk. Silakan kalian simak contoh soal perhitungan metode pendekatan produksi berikut ini. Di sini disajikan ada jenis barang, harga barang dalam P, jumlah barang dalam Q. Kapas harga barangnya 6.000, jumlah barangnya adalah 30.000 unit. Benang harga barangnya adalah 8.000, jumlah barangnya adalah 25.000 unit. Kain harga barangnya adalah 13.000, jumlah barangnya adalah 15.000 unit. Dan baju harganya adalah 25.000 dengan jumlah unitnya 10.000 unit, sehingga totalnya 52.000 untuk harganya secara keseluruhan dan 80.000 unit untuk jumlahnya. Maka pertanyaannya, tentukanlah pendapatan nasional dengan metode pendekatan produksi. Dengan metode pendekatan produksi kita menghitung soal ini dengan cara rumus sebagai berikut, yaitu PN sama dengan sigma P1 dikali Q1 ditambah P2 kali Q2 dan seterusnya hingga menghasilkan sigma PN dikalikan dengan Qn. Nah, untuk menghitung soal ini mari kita sama-sama aplikasikan. PN sama dengan kita hitung P1 dikalikan dengan Q1. P1 di sini adalah hasilnya harganya 6.000 ya, 6.000 dikalikan dengan 30.000 maka menghasilkan 180 juta untuk kapas. Yang kedua adalah P2 yaitu benang. P2 dihitung dari nilai tambah. Ya, untuk menghitung pendekatan produksi yang dihitung ada nilai tambahnya, berarti delta P2 artinya selisih P2 dikurangi P1 dikalikan dengan Q2, maka menghasilkan 8.000 dikurangi 6.000 dikali 25.000 menghasilkan 50 juta rupiah untuk benang. Untuk kain itu merupakan P3 diperoleh dari delta P3 artinya P3 dikurangi P2 dikalikan dengan Q3. Dalam hal ini 13.000 dikurangi 8.000 dikalikan dengan 15.000 hasilnya adalah 75. Yang terakhir adalah baju. Proses produksi yang terakhir di sini baju kita kategorikan dengan P4 ya. P4 ini di sini delta P4 dikalikan dengan Q4. Delta P4 berarti hasil selisih dari 25.000 dikurangi 13.000 dikalikan dengan jumlah unitnya yaitu 10.000, maka menghasilkan 120 juta rupiah. Maka dengan demikian pendapatan nasionalnya atau PN-nya adalah, mari kita jumlahkan sama-sama, produk-produk dari kapas, benang, kain, dan baju yaitu 180 juta ditambah dengan 50 juta ditambah dengan 75 juta ditambah dengan 120 juta maka menghasilkan 425 juta rupiah. Itulah pendekatan nasional dengan metode produksi. Berikutnya adalah yang kedua, metode pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Metode pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah jumlah dari pendapatan-pendapatan yang didapat dari balas jasa faktor-faktor produksi berupa sewa atau rent, kemudian yang kedua gaji atau wage, yang ketiga adalah interest atau bunga I, dan yang keempat adalah profit atau laba. Jadi dengan pendekatan pendapatan ini kita cukup menjumlahkan pendapatan apa-apa saja yang diterima dari balas jasa faktor produksi. Di antaranya ada sewa,
ada upah, ada bunga atau interest, dan ada laba. Sehingga didapatkan rumus sebagai berikut. PN sama dengan, PN itu pendapatan nasional, sama dengan R itu rental sewa ya, ditambah dengan W itu wage gaji, ditambah dengan I itu interest bunga, dan ditambah dengan P itu profit atau laba. Ini dia contoh soalnya perhitungan dari pendekatan pendapatan. Di antaranya adalah pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam suatu perekonomian adalah sebagai berikut. Upah dan gaji di situ diketahui 15 juta rupiah, sewa tanah 9.250.000 rupiah, konsumsi 18 juta, pengeluaran pemerintah 14 juta, bunga modal 3.500.000, keuntungan 12 juta, investasi 4.500.000, ekspor 12.500.000, dan impor 7.250.000 rupiah. Tentukan pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan. Mudah sekali, kalian tinggal catat saja, kalian tinggal pilih, tinggal garis bawahi bahwa metode pendekatan pendapatan ini kalian cukup menjumlahkan pendapatan apa saja yang diterima pada balas jasa faktor produksi. Mari kita sama-sama lihat, di sini sudah saya tandai dengan tanda hitam bahwa yang termasuk ke dalam metode perhitungan pendekatan pendapatan diantaranya upah dan gaji sebesar 15 juta, sewa tanah sebesar 9.250.000, modal sebesar 3.500.000, keuntungan sebesar 12 juta rupiah. Maka dengan demikian PN sama dengan, kita aplikasikan ke rumus, R ditambah W ditambah I ditambah P. Artinya 15 juta ditambah 9.250.000 ditambah 3.500.000 ditambah 12 juta menghasilkan 39.750.000 rupiah. Metode pendekatan yang terakhir untuk menghitung pendapatan nasional adalah metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran ini adalah jumlah dari pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan pada sektor-sektor perekonomian. Di antaranya meliputi konsumsi atau kita lambangkan dengan huruf C ya. Konsumsi ini meliputi apa-apa saja yang dikeluarkan oleh rumah tangga konsumen ataupun rumah tangga perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari berupa barang atau jasa. Yang kedua yaitu I. I itu artinya investasi ya. Jadi di sini meliputi apa-apa saja yang dikeluarkan oleh negara, meliputi perusahaan-perusahaan swasta, diantaranya pengeluaran untuk mesin-mesin, untuk gedung-gedung, untuk bangunan-bangunan, untuk perlengkapan produksi, persediaan produksi, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu meliputi pengeluaran pemerintah atau kita sebut dengan government ya, lambangnya itu adalah G. Apa saja? Meliputi biaya-biaya transfer pemerintah, beasiswa, biaya-biaya pensiunan, dan biaya-biaya lainnya. Dan yang keempat adalah ekspor neto. Ekspor neto ini adalah kegiatan yang meliputi kegiatan ekspor dan impor. Apabila ekspor kita lebih tinggi, hasilnya positif. Apabila ekspor kita lebih rendah, maka hasilnya negatif. Kita mengalami kerugian ya. Artinya pendapatan nasional kita rendah. Maka dengan demikian kita simpulkan untuk mencari rumus pendapatan nasional dengan pendekatan metode pengeluaran diantaranya adalah sebagai berikut. PN sama dengan C itu konsumsi ya, ditambah dengan I itu investasi, ditambah dengan G itu government artinya pengeluaran pemerintah, ditambah dengan ekspor dikurangi impor atau ekspor neto, X dikurangi M. Cukup mudah bukan? Berikut ini adalah contoh soal untuk menghitung metode pendekatan pengeluaran. Di antaranya pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam suatu perekonomian adalah sebagai berikut. Di situ bisa kalian lihat ada upah dan gaji sebesar 15 juta, ada sewa tanah 9.250.000, konsumsi sebesar 18 juta, pengeluaran pemerintah sebesar 14 juta, bunga modal 3.500.000, keuntungan 12 juta, investasi 4.500.000, ekspor 12.500.000, impor 7.250.000 rupiah. Pertanyaannya tentukan pendapatan nasionalnya berdasarkan pendekatan pengeluaran. Maka kita garis bawahi atau kita tandai hitam di sini mana-mana saja komponen pengeluaran. Ingat, komponen pengeluaran adalah apa yang kita keluarkan dari sektor ekonomi. Yang pertama di sini adalah saya tandai konsumsi.
kita lambangkan dengan C ya, yaitu sebesar 18 juta rupiah. Yang kedua adalah pengeluaran pemerintah atau G, government, yaitu 14 juta rupiah. Kemudian ada investasi, berupa investasi sebesar 4.500.000 rupiah, ekspor 12 juta rupiah, impor 7.250.000 rupiah. Maka dengan demikian kita jumlahkan pendapatan nasional atau PN sama dengan C, ditambah I, ditambah G, ditambah ekspor neto, yaitu X dikurangi M, artinya ekspor dikurangi impor, menghasilkan C-nya adalah 18 juta, I-nya adalah 14 juta, ditambah dengan G-nya adalah 4.500.000, ditambah dengan ekspor netonya kita selisihkan dulu, ekspor dikurangi impor, di sini 12.500.000 dikurangi 7.250.000, maka hasilnya adalah 36.500.000 ditambah dengan 5.250.000 menghasilkan 41.750.000. Ini merupakan jumlah pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Demikianlah serangkaian pembelajaran daring kita kali ini. Semoga bermanfaat, jaga selalu kesehatan. Tidak ada yang sulit untuk sebuah pembelajaran, hanya diperlukan ketelitian, keterampilan, kesabaran, diawali dengan doa, ditutup dengan doa. Sekian dari saya, salam ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu minggu depan, dadah.